Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 078-10 Romawi KIP PSI 2024 antara Adel Setiawan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU RI segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 078-10 Romawi KIP PSI 2024 antara Adel Setiawan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia pada hari ini Selasa 25 Februari 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, kita akan melanjutkan persidangan di mana informasi yang diminta adalah terkait fakta integritas perkara nomor 04/KPPU/1 Romawi 2024. Sebelumnya dari pihak pemohon ada yang baru? Semua ikuti persidangan umumnya. Dari pihak termohon ada yang baru? Ada. Silakan identitasnya dan surat kuasanya. Baik, kemarin majelis meminta untuk pihak termohon melakukan uji konsekuensi. Sudah dilakukan? Ya, sudah disampaikan kepada majelis hasil uji konsekuensinya. Pihak termohon ada megang lagi filenya? Ada megang. Bisa disampaikan biar diketahui majelis lain yang termohon terkait kenapa kemudian informasi tersebut berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh pihak termohon dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan atau rahasia. Ya, silakan. Agak lebih dekat ke mic-nya. Izin menyampaikan yang mulia bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari kami sudah melakukan pengujian konsekuensi terkait dengan fakta integritas putusan KPPU nomor 4 tahun 2020. Nah, adapun dasar kami untuk mengajukan pengecualian terhadap fakta integritas ini didasarkan pada yang pertama
menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. Kemudian pengecualian ini juga kami dasarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik. Di pasal 6 ayat 3 huruf B diatur bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Di pasal 6 ayat 3 mengatur bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah di huruf B, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Kemudian lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di pasal 17 huruf B diatur bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Kemudian lebih lanjut dari undang-undang tersebut kami mengaturnya juga di dalam peraturan KPPU nomor 2 tahun 2023 pasal 11 dan pasal 99. Nah, atas dasar regulasi tersebut maka pertimbangan KPPU apabila fakta integritas tersebut dibuka untuk publik yang pertama dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi para pelaku usaha. Terlebih bahwa di dalam proses persidangan para terlapor yang menyampaikan fakta integritas tersebut memberikan yang melihat bahwa dokumen tersebut rahasia hanya untuk KPPU. Yang pertama, yang kedua dapat mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak sehingga menyebabkan persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau jasa yang dilakukan dengan tidak cara jujur maupun atau menghambat persaingan usaha. Nah, pertimbangan kami kenapa fakta integritas ini ditutup yang pertama menjaga kerahasiaan dokumen penting pelaku usaha seperti yang tadi kami sampaikan bahwa memang di dalam persidangan dokumen fakta integritas tersebut diberikan catatan itu untuk dirahasiakan. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 Undang-Undang 5 maka memang KPPU berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen tersebut. Yang kedua, dapat melindungi rahasia perusahaan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Itu yang dapat kami sampaikan yang mulia. Baik, saya coba membaca dari KPPU nomor 2 tahun 2003 ini tentang tata cara penanganan perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saya tidak menemukan ada yang secara spesifik mengatakan bahwa fakta integritas perkara itu menjadi informasi yang dikecualikan. Bahkan saya menemukan di pasal 11-nya ini kan tahun 2023 ya KPPU-nya ya. Tahun 2023. Ya, tahun 2007 ini bahkan bertentangan dengan undang-undang KIP. Contohnya ya, terkait dengan surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. SK itu adalah informasi yang terbuka, tapi di sini kemudian dinyatakan dikecualikan itu ya. Kemudian di pasal 99 saya menemukan bahwa pada ayat 3 poin B menyatakan bahwa dokumen versi publik merupakan dokumen yang menampilkan dokumen versi rahasia dengan menghilangkan atau menghapus data atau informasi yang dinyatakan dirahasiakan. Artinya, dalam satu dokumen ketika berisi informasi yang rahasia, tidak otomatis dokumen itu kemudian menjadi informasi yang rahasia. Hanya bagian yang dirahasiakannya saja yang dihitamkan, selebihnya adalah informasi terbuka. Nah, kemudian sejauh mana
pihak dari termohon bisa menyatakan bahwa terkait permohonan informasi fakta integritas ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi untuk para pelaku usaha. Ya, sejauh mana itu kemudian bisa memberi dampak ini karena tidak terlalu spesifik nih penjelasan terhadap pertimbangannya bagi publik. Pertama, bahwa fakta integritas itu merupakan dokumen yang disampaikan oleh para terlapor di dalam putusan nomor 4 tahun 2024. Menurut penjelasan yang melihat tadi di Undang-Undang KIP bahwa keputusan badan publik itu sifatnya terbuka. Nah, terkait dengan penetapan atas putusan nomor 4 tahun 2024 yang mana memang itu berisi data-data yang sifatnya tidak rahasia itu sudah kami publish yang melihat di website KPPU, bisa kita lihat di penetapan perkara KPPU nomor 4 tahun 2024, nanti bisa dilihat di kolom penindakan, kemudian nanti di pilihan penetapan. Nah, di dalam penetapan KPPU itu kami sudah menyajikan informasi yang sebenarnya bisa diakses oleh publik, karena namun berhubung yang dimintakan oleh pemohon adalah fakta integritas yang merupakan dokumen murni dari pelaku usaha, itu yang tidak bisa kami sampaikan majelis. Namun untuk beberapa isi fakta integritas dari pelapor yang sifatnya publik itu sudah tersaji lengkap di penetapan nomor 4 tahun 2024, itu sudah kami unggah sebenarnya di websitenya KPPU pada sekitar bulan November yang mulia. Itu penetapannya lengkap isinya dengan misalnya sanksi yang diberikan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan gitu. Izin saya membacakan isi dari penetapannya majelis. Ini sebenarnya penetapannya isinya ada 10 lembar majelis yang mulia, yang berisi yang pertama identitas terlapor di dalam perkara nomor 4 tahun 2024, kemudian tentang perkaranya diuraikan di dalam penetapan ini, kemudian tentang fakta integritas perubahan perilaku yang dilakukan oleh si terlapor, kedua terlapor. Kemudian ada juga syarat dan kewajiban yang harus dilakukan oleh si pelaku usaha yang menjadi terlapor di dalam putusan ini. Kemudian tentang laporan hasil pengawasan perubahan perilaku berdasarkan fakta integritas yang telah disampaikan oleh si terlapor di dalam putusan ini, maka memang dari KPU juga membentuk tim untuk melakukan pengawasan apakah pelaku usaha ini telah melakukan perubahan perilaku terkait dengan perkara nomor 4 tahun 2004 ini. Nah, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim, diperoleh bahwa memang si terlapor telah memenuhi fakta integritas yang disampaikan oleh si pelaku usahanya. Kemudian sampai kepada majelis komisi yang menangani perkara ini menetapkan yang pertama, terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan fakta integritas perubahan perilaku perkara nomor 4 tahun 2004. Kemudian yang kedua, pemeriksaan perkara nomor 4 dari KPPU data I dari 2004 dihentikan. Jadi karena memang yang dimintakan oleh pemohon adalah fakta integritas yang kami pahami itu adalah dokumen murni dari pelaku usaha, maka itu tidak dapat kami sampaikan karena memang di dalam fakta integritas itu tentu ada dokumen-dokumen yang berisi terkait dengan rahasia perusahaan yang memang kalau itu disampaikan ke publik maka itu bisa disalahgunakan oleh mungkin kompetitornya yang mulia. Namun apabila memang yang dimintakan oleh pemohon adalah penetapan atas putusan perkara KPPU nomor 4 tahun 2024, maka itu kami bisa sampaikan karena memang itu informasi publik yang memang sudah kami unggah di websitenya KPPU. Nah, kalau menurut termohon terkait fakta integritas, apa yang tertuang di dalam fakta integritas itu sudah tertuang di dalam penetapan itu? Sudah, yang mulia. Sudah ya. Nah, dari pihak pemohon sudah dapat belum penetapan yang tadi disebutkan oleh pihak termohon? Pakai mic ya? Tanyanya ke majelis saja. Tes, ya. Izin bertanya.
itu diupload di website KPPU itu kapan? Karena kami memohon itu ke KPPU itu kan 30 Agustus 2024 dan jawabannya jelas tidak bisa katanya. Oke. Ya, silakan. Ini majelis karena yang pertama permohonan dari pemohon diajukan masih dalam proses persidangan di KPPU, artinya belum ada kesepakatan, apakah bukan kesepakatan sih majelis, belum ada approval dari majelis komisi yang menangani perkara apakah permohonan saya perlu memastikan kembali apakah memang pada saat tanggal 30 Agustus tersebut sudah dalam konklusi si pelaku usaha mengajukan perubahan pelaku kepada majelis komisi. Dan pertama, yang kedua, pada saat pemohon memindahkan fakta integritas itu masih dalam proses yang mulia, karena memang pada prinsipnya penetapan ini baru dibacakan di tanggal 7 November tahun 2024 dan kami upload juga di bulan November tahun 2024. Jadi menurut termohon pada saat pemohon mengajukan permohonan informasi, apa yang diminta itu masih dalam proses, Ya, masih dalam sehingga tidak bisa diberikan. Gitu. Nah, setelah prosesnya selesai di bulan November ya, Iya, itu kemudian di-upload di websitenya KPPU. Gitu. Berarti pemohon belum mendapatkan ya informasi tersebut ya. Ya. Pemohon, nanti kami ingin melihat informasi yang pemohon mintakan kepada termohon, tetapi karena dari termohon mengatakan bahwa terkait fakta integritasnya adalah informasi yang dikecualikan, nanti kami akan melakukan pemeriksaan tertutup tanpa kehadiran dari pihak pemohon maupun pengunjung sidang. Ya, tapi sebelumnya saya kasih kesempatan dulu kepada majelis, barangkali ada yang ingin digali, silakan. Iya, terima kasih Ketua. Pada saat permohonan itu ketika mengatakan itu tidak bisa, apakah dilengkapi keterangan mengenai bahwa informasi ini dalam proses itu, sehingga pemohon memang mengetahui alasannya. Kemudian kedua, di fakta integritas itu, kalau misalnya tadi poin-poinnya katakanlah, apakah ada mekanisme lain seandainya pada saat itu memang belum selesai, apakah poin-poinnya masih bisa diberikan? Terima kasih. terima kasih. Yang pertama, bahwa memang pada saat kami membalas surat dari pemohon tentang memang kami juga menyampaikan Tolong itu pikir dong. kami tidak menyampaikan bahwa perkara nomor 4 tahun 2025 ada proses karena memang pada prinsipnya fakta integritas tersebut berisi ini based on pengalaman kami sebelumnya yang kami menangani perkara yang ada mengajukan program lagi. Jadi memang biasanya pengalaman kami itu bahwa di dalam fakta integritas itu akan memuat dokumen-dokumen yang sensitif, misalnya sales dari penjualan dari pelaku usaha, kemudian konsumennya siapa saja, kemudian laporan keuangannya si pelaku usaha. Kalau misalnya pelaku usahanya itu adalah perusahaan TBK, tentu itu tidak menjadi isu karena untuk perusahaan TBK itu memang dipublish dokumen-dokumennya. Tapi kalau untuk perusahaan yang terbatas tertutup pasti itu menjadi rahasia. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam proses, kalau misalnya masih dalam proses berperkara, apakah memang bisa disampaikan dokumen-dokumennya? Nah, sepemahaman kami yang mulia di dalam regulasi. Pertanyaannya bukan seperti itu. Jadi waktu dikatakan tidak bisa, apakah ada alasan disampaikan bahwa ini berperkara? Atau mungkin nanti dulu, atau mungkin ada regulasi internal KPPU yang mengatakan tidak boleh disebutkan ini berperkara atau tidak, sehingga cukup dikatakan ini tidak bisa. Tetapi ini kan kaitannya dengan keterbukaan, maka harus jelas waktu itu sudah disampaikan belum. Nah, kalaupun misalnya ini disebutkan berperkara, apakah tidak ada cara lain tetap mengedepankan esensi informasi esensi dari fakta integritas?
integritas, tetapi di sisi lain bisa melewati poin-poin yang bisa disampaikan disebut itu sedang berperkara. Terima kasih. Izin menjawab yang mulia bahwa memang di dalam jawaban kami di tanggal 2 September itu kami memang tidak merinci bahwa ini masih dalam proses berperkara. Tapi di regulasi tidak, maksudnya seperti itu standarnya, tidak disebutkan kalau ini berperkara atau tidak. Ada regulasinya atau tidak? Tidak ada yang mulia. Karena izin saya menyampaikan yang mulia. Jadi sebenarnya proses berperkara di KPP itu sifatnya sangat-sangat terbuka untuk publik. Siapapun bisa melihat kapan proses. Ya, artinya kalau disebutkan ini harusnya kan disebutkan ini tidak bisa diberikan karena saat ini sedang proses perkara, gitu kan? Intinya itu kan. Kalaupun misalnya itu tidak bisa, apakah dengan ada cara lain poin-poin yang bisa disampaikan sehingga pemohon bisa memahami, ya kan? Tapi di sisi lain tetap yang informasi yang benar-benar dikecualikan memang terkawal karena itu masuk perkara. Jadi izin menambahkan majelis, yang pertama memang surat kami tidak kami berikan jawaban seperti itu. Yang kedua, sebenarnya di websitenya KPPU di PPID, di dokumen PPID memang kami sudah menyampaikan dokumen-dokumen apa saja yang terbuka, yang sifatnya rahasia. Iya. Ya, baik. Jadi termohon apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Majelis adalah karena termohon kemudian menjawab surat di tanggal 2 September adalah bahwa dokumen fakta integritas atas perkara nomor 04 sekian termasuk kepada daftar informasi yang dikecualikan. Untuk itu informasi tersebut tidak dapat dibagikan. Kalau tadi yang termohon sampaikan bahwa alasannya karena masih dalam proses, maka menjawab permohonan informasi dari pemohon itu ada beberapa hal. Yang pertama, termohon bisa menolak karena masih dalam proses, maka itu harus dicantumkan. Kalau kemudian setelah prosesnya itu bisa dibuka. Kemudian yang kedua, apakah informasi tersebut ada dalam penguasaan termohon atau tidak? Maka kalau tidak dalam penguasaan bisa saja menjawab tidak dalam penguasaan kami. Atau kemudian termohon bisa mengatakan dikecualikan. Kalau dikecualikan, maka ya kalau dari termohon sudah menyatakan dikecualikan, harusnya sampai kapanpun nggak bisa dibuka karena dikecualikan. Gitu. Ya, ini kan agak bertolak belakang nih. Di bulan November dibuka, tapi kemudian termohon juga melakukan uji konsekuensi dengan menyatakan itu dikecualikan, gitu. Kemudian yang selanjutnya, bisa saja termohon mengatakan tidak bisa diberikan ketika masa retensinya sudah habis, mungkin yang diminta dokumen 30 tahun yang lalu, gitu, ya. Maka kalau kemudian termohon mengatakan bahwa terkait fakta integritas ini, karena itu adalah dokumen otentik sehingga tidak dapat diberikan, maka bisa saja termohon menjawab suratnya dengan mengatakan informasinya diberikan misalnya dalam bentuk surat keputusan atau resume yang isi informasinya sama dengan fakta integritas, begitu. Tapi kalau termohon menjawab surat seperti ini bahwa informasinya masuk ke dalam informasi yang dikecualikan, maka sebenarnya agak bertolak belakang dengan kemudian termohon mengatakan ada di SK surat keputusan yang isinya kurang lebih sama dengan fakta integritas tersebut, karena jadi akhirnya jadi bertolak belakang, gitu loh. Izin yang mulia bahwa penetapan yang kami sudah upload itu sebenarnya setelah kita memperoleh proses persidangannya itu sudah selesai baru kita upload. Jadi memang pada saat argumen kami kenapa kami menjawab surat tanggal 2 September itu adalah berdasarkan daftar informasi yang dikecualikan di KPPU yang ada di PPID itu di poin 37 dokumen terkait sidang majelis komisi itu termasuk informasi yang dirahasiakan majelis. Jadi memang mengacu kepada regulasi ini atau yang kami buat ini, maka kami berprinsip bahwa fakta integritas itu sekalipun masih dalam proses itu merupakan dokumen yang dirahasiakan. Ya, karena mengacu ke Undang-Undang KIP juga semua informasi yang dimohonkan oleh masyarakat Indonesia kalau masih dalam proses ya tetap dikecualikan. Tapi dia akhirnya apakah kemudian akhirnya menjadi informasi terbuka atau menjadi informasi tertutup, itu kan tergantung dari pihak termohon melakukan uji konsekuensi, kemudian menyatakan itu masuk dalam DIP, ya sebenarnya nggak perlu masuk di DIK, daftar informasi yang dikecualikan kan maksudnya ya, sebenarnya nggak perlu masuk di DIK ketika memang nanti setelah prosesnya selesai itu menjadi informasi terbuka, gitu loh ya. Maka tadi saya bilang cara menjawab suratnya yang harus dikoreksi ke depannya, bahwa kalau kemudian termohon menyatakan ini dikecualikan, jadi akan menjadi informasi yang dikecualikan untuk berapa tahun atau berapa itu ke depan.
Tapi bahwa ketika dia masih dalam proses, ya termohon harus menjawabnya informasi yang dimohonkan oleh pemohon masih dalam proses perkara, gitu. Sehingga pemohonnya tahu, oh ini sedang dalam proses, maka nggak boleh diminta, gitu. Perkaranya belum selesai, gitu ya. Tinggal nanti bagaimana ketika perkara yang sudah selesai itu menjadi terbuka atau tertutup, gitu. Silakan majelis, ada yang ingin disampaikan? Cukup. Dari pemohon barangkali ada yang ingin disampaikan? Izin Silakan. majelis. Ya. Saya ingin bertanya tadi yang mengenai yang diupload di website itu, di uploadnya tanggal berapa atau bulan berapa. Terus yang kedua, kalau memang sedang berproses, itu sejauh mana proses itu, apa maksudnya? Apakah fakta integritas itu sudah ditandatangani atau belum? Atau sedang proses persidangan atau proses pengawasan terhadap perubahan perilaku itu? Sejauh mana sebetulnya proses yang dimaksud? Ya, silakan dijelaskan. Izin saya menjawab yang mulia. Jadi memang pada saat proses persidangan di KPPU, para pelaku usaha yang menjadi terlapor mengajukan yang namanya perubahan perilaku. Nah, proposal perubahan perilaku ini sudah diterima oleh Majelis Komisi yang menangani perkara dan para pelapor menyampaikan fakta integritas. Kemudian fakta integritas yang disampaikan oleh si terlapor tersebut dilakukan pengawasan oleh tim KPPU, kemudian sampai pada tahap kesimpulan bahwa si terlapor telah melaksanakan isi dari fakta integritas tersebut. Nah, setelah itu baru pada sampai tahap kesimpulan seperti yang tadi saya sampaikan, saya sudah bacakan yang isi dari penetapan ini. Isi dari putusan dari penetapan perkara KPPU nomor 4 tahun 2024 itu adalah yang pertama, terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan fakta integritas perubahan perilaku perkara nomor 4 tahun 2024. Yang kedua, pemeriksaan perkara nomor 4 tahun 2024 dibuktikan artinya ini prosesnya sudah selesai. Nah, saya mempertegas tadi pertanyaannya belum terjawab. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu. Perkaranya selesai di tanggal berapa? Di tanggal 7 November tahun 7 November. Di 2024. uploadnya tanggal berapa? Di uploadnya kami harus ngecek ke bagian Ya. IT dulu. Kira-kira di bulan November juga. Di bulan setelah itu? November ya. Di bulan November ya. Kira-kira sekitar 7 hari yang Iya. 7 hari dari perkara selesai ya. Iya. Oke. Nah, fakta integritasnya dulu. Tanggal berapa ditandatangani fakta integritasnya? Tanggal 2 Juli tahun 2024. 2 Juli 2024. Nah, kalau pemahaman majelis sesuai apa yang disampaikan oleh termohon, setelah fakta integritas ditandatangani, kepada pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Iya, jadi izin majelis menyampaikan bahwa nanti di fakta integritas itu kan ada klausul-klausul kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh si terlapor. Nah, dalam kurun waktu tertentu yang diberikan majelis nanti akan dilakukan pengawasan apakah si proposal perubahan perilaku yang disampaikan oleh terlapor itu telah dilakukan sepenuhnya oleh terlapor atau tidak. Seperti itu. Ya, berarti kan dari tanggal 2 Juli setelah fakta integritas ditandatangan, kemudian dari pihak terlapor ya diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan, ya kan, atau perbaikan kan. Nah, prosesnya dari pihak termohon kemudian melakukan pengawasan nih sejauh mana Benar. itu dilakukan. Benar ya. Inkrahnya ketika di bulan Tanggal 7 di 7 November ini. 2024. Jadi dari pihak termohon merasa bahwa di 7 November inilah baru final dari Benar, ya. proses pengawasan terhadap Proses penanganan perkara terhadap yang bersangkutan. Gitu Benar ya. ya. Nah, gitu pemohon. Silakan. Ada yang ingin disampaikan lagi? Berarti pada saat saya mengajukan permohonan informasi publik ke KPPU 30 Agustus, berarti fakta integritas itu sudah ditandatangani. Sudah, harusnya sudah karena 2 Juli kan? Iya, Ya. betul. Sebetulnya itu yang saya minta, kan sudah ditandatangani, kenapa nggak diberikan? Padahal menurut ketentuan pasal 18 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ayat 1 huruf B, fakta integritas itu bukan sesuatu yang dikecualikan atau dirahasiakan. Itu harusnya diberikan informasi kepada
kami. Kalau masalah selebihnya yang sampai tanggal 2 Juli, sampai tanggal 7 November ya, mengenai pengawasan itu sebetulnya masyarakat pun harusnya terlibat mengawasi juga. Seperti kami ini kan sebetulnya konsumen dari para telapor di KPPU, harusnya ikut mengawasi juga. Makanya kami ingin tahu fakta integritas itu. Lalu kami bersama-sama KPPU mengawasi, karena masyarakat juga berhak untuk tahu bagaimana perubahan perilaku itu dilakukan oleh para telapor sebetulnya. Nah, dari pihak termohon ada nggak aturan KPPU yang menyatakan bahwa yang namanya proses itu sampai tahapannya sampai di mana? Itu menanggapi majelis ya. Kalau tadi dasar permohonan adalah pasal 18 ayat 1, maka dasar dari KPP juga undang-undang yang sama yang mulia. Pasal 6 ayat 3 yang tadi kami sudah bacakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah yang huruf B, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Yang artinya di dalam fakta integritas tersebut tentunya memuat kepentingan pelaku usaha termasuk rahasia perusahaan dari si pelaku usaha ini yang pertama. Kemudian lebih lanjut sebenarnya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang juga merupakan dasar dari pemohon di pasal 17 juga sebenarnya setelah diatur yang dikecualikan itu yang mulia. Di huruf B, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, kami ingin menanggapi bahwa sepanjang proses persidangan tidak hanya di KPPU tentunya yang mulia, tapi di semua badan publik, badan pemerintah, tentunya ketika masih dalam proses berperkara, artinya itu harus terlepas dari campur tangan siapapun. Walaupun memang ada pengawasan dari publik, itu memang sangat-sangat diperlukan, tapi tentu saja ada aturan mainnya yang mulia. Jadi memang tidak serta-merta ketika ada pelaku usaha, ini pelaku usahanya belum berubah gitu. Tapi kan kita itu perlu harus challenge terlebih dahulu, karena apa yang ya ketika ada perkara masuk ke KPPU tentunya ada indikator-indikatornya, ada apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi atau tidak. Sebentar, saya kok jadi agak ingin melihatnya. Perkaranya masuk kapan? Perkaranya ini izin majelis. Jadi perkara di KPPU itu ada dua. Yang pertama bisa berasal dari laporan masyarakat, yang kedua bisa dari inisiatif KPPU. Nah, untuk perkara KPPU nomor 4 tahun 2024 ini adalah inisiatif dari KPPU. Memang seingat saya yang mulia, ini penyelidikan yang dilakukan KPPU telah dimulai sejak tahun 2021 kalau saya tidak salah. Nah, dalam prosesnya itu kan KPPU melakukan monitoring di masyarakat, ada puluhan, kemudian kita melakukan yang namanya penelitian. Dari penelitian itu kita menemukan satu alat bukti, maka kita lanjutkan ke tahap penyelidikan. Di tahap penyelidikan ini kita harus menemukan minimal 2 alat bukti yang memenuhi dugaan pelanggarannya. Nah, dalam proses penyidikan kami menilai bahwa ini ada pelanggaran pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 dan pasal 25 ayat 1 huruf A di undang-undang tersebut. Nah, sampai pada saat tahap pemberkasan, kemudian di tahun 2024 masuk ke tahap persidangan majelis. Nah, di tahap persidangan majelis ini memang berdasarkan regulasi yang ada, komisi itu memberikan kesempatan kepada pelaku usaha apakah akan mengakui perbuatannya dan melakukan perubahan perilaku. Nah, proposal ini kemudian diajukan oleh si terlapor dan ternyata dalam proses persidangan dan pengawasan dilakukan KPPU, si pelaku usaha telah melakukan perubahan perilaku terkait dengan dugaan pelanggaran. Nah, persidangannya dilakukan di kapan? Di tahun 2024 ya. Tahun 2024, berarti awal ya? Awal. Ya, oke. Nah, kemudian selesainya kapan persidangannya? Tanggal 7 November tahun 2024. Itu kan ada pengawasan dan sebagainya ya. Seharusnya persidangan kan seperti persidangan pada umumnya, di mana kemudian hasil dari persidangan itu ada putusan. Iya, putusannya adalah bentuknya penetapan, karena kan ini tidak sampai ke tahap
Jadi izin majelis, kalau misalnya dalam perkara KPPU pelaku usaha mengajukan yang namanya perubahan perilaku dan itu memang diterima dan dia comply terkait dengan proposalnya itu, maka nanti produk akhirnya itu adalah penetapan. Tapi kalau misalnya perkaranya itu tidak, misalnya dia mengajukan perubahan perilaku tetapi dia tidak comply, maka itu nanti akan lanjut ke tahap persidangan lanjutan. Di persidangan lanjutan ini nanti produknya itu adalah sanksi administratif. Di KPPU bisa berupa pencabutan izin ataupun denda administratif ke negara. Berarti pada saat penandatanganan fakta integritas di tanggal 2 Juli ini, itu belum ada keputusan atau apapun yang dihasilkan dari persidangan yang dilakukan Belum oleh ada, KPPU. belum ada. Baik, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Sementara cukup ya. Baik, karena kami akan melakukan pemeriksaan terhadap informasi. Iya, boleh. Sebetulnya terlalu jauh kalau ini terkait dengan kepentingan ekonomi dari para pelapor, itu terlalu jauh itu majelis. Itu aja yang saya sampaikan. Betul, nanti majelis yang akan melihat sejauh mana kemudian situ ada persaingan usaha tidak sehat dan sebagainya, ya. Jadi karena majelis akan melakukan pemeriksaan tertutup, karena informasinya, ya. Kalau kita melihat di database Satu kali lagi pencet satu kali lagi. Cik. Kalau kita melihat di database putusan KPPU itu kan ada nomor 3 KPPU 2024 mana. Dalam putusan perkara 2024 itu perkara nomor 4 itu belum tampilkan. Gimana? Coba Dalam database putusan KPPU ya. perkara nomor 4 itu belum ada Belum muncul di website-nya. Ya, dari termohon tadi bilang sudah muncul. Izin menanggapi majelis. Jadi sebenarnya tadi saya sudah jelaskan majelis bahwa apabila perkara KPPU itu berakhir dalam proses perubahan perilaku, maka nanti produk akhirnya itu bukan putusan tapi penetapan. Putusan produk itu adalah untuk perkara yang sampai dengan tahap pemeriksaan lanjutan dan ada sanksinya. Ya, penetapannya sudah diatur belum? Sudah, kalau untuk penetapan sudah yang untuk penetapan itu di mana ya? Bapak bisa. Coba ada yang punya itu bawa ke sini dari pihak pemohon, silakan ke depan juga. Kita sama-sama lihat. Siap. Baik, dengan demikian sidang akan diskor selama 5 menit untuk memberi kesempatan kepada pemohon dan pengunjung meninggalkan ruang sidang. Majelis komisioner meninggalkan ruang sidang dari 5 menit. Saya nyatakan dicabut. Pihak pemohon sudah punya fakta integritasnya di bawah kepada majelis. Baik, pihak
pemohon, majelis sampaikan bahwa majelis sudah melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang dimohonkan oleh pemohon, sudah melihat langsung dokumen fakta integritas yang dimohonkan oleh pemohon. Prinsipnya majelis sudah bisa mendapatkan atau menyimpulkan apa yang harus diputuskan. Tadi dari fakta-fakta persidangan juga sudah banyak yang majelis dapatkan. Untuk itu kepada pihak pemohon dan termohon, silakan menyerahkan alat bukti ya yang mungkin dimiliki. Kalau nggak juga nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau ada, silakan disampaikan kepada majelis alat bukti yang sudah dilegalisir. Ya, jadi harus diuji materai. Nanti disampaikan kepada majelis untuk menjadi pertimbangan bagi majelis membuat putusan. Kemudian para pihak juga silakan jika ingin menyampaikan kesimpulan para pihak juga dapat dibuat paling lambat 2 minggu dari sekarang. Ya, paling lambat 2 minggu dari hari ini. Sidang selanjutnya kita akan langsung masuk kepada pembacaan putusan. Ya, jadi kalau ada yang ingin disampaikan lagi mungkin belum pondok-pondoknya ada yang belum dikeluarkan, ini belum tersampaikan, boleh disampaikan sekarang karena nanti berikutnya sudah pembacaan putusan. Dari pemohon dulu silakan, masih ada yang disampaikan? Ya, terima kasih majelis. Dalam kesempatan ini kami selaku pemohon sekali lagi tetap berpegang teguh kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 bagaimana permohonan kami yang pertama. Yang kedua, bahwasanya di rancangan perundang-undangan kita mengatur bahwa Undang-Undang KPPU itu kan tahun 99. Sedangkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu tahun 2014 Ya, 2008. Artinya undang-undang itu lebih baru. Keterbukaan Informasi Publik harusnya secara hukum itu mengesampingkan KPPU terkait dengan informasi. Lalu yang ketiga, dalam fakta persidangan tadi juga kita dapatkan bahwa peraturan KPPU itu banyak yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi pada kesimpulannya adalah kami tetap berpegang teguh kepada permohonan kami dengan dasar-dasar hukum juga yang sudah kami sampaikan dalam permohonan tersebut. Nanti kami akan tuangkan semua ke dalam kesimpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih pemohon. Termohon silakan jika ada yang ingin disampaikan. Aja yang mulia, yang pertama menanggapi pemohon yang tadi sampaikan bahwa dasar KPPU mengecualikan terkait dengan fakta integritas ini tidak hanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, tapi juga Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 di pasal 6 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3. Kemudian yang kedua, bahwa fakta integritas tersebut bukanlah sebenarnya produk dari KPPU, tapi dari produk KPPU selaku badan publik, tapi merupakan produk dari pelaku usaha yang pertama. Sekalipun misalnya produk pelaku usaha tersebut dikategorikan sebagai produk KPPU karena telah diserahkan kepada KPPU selaku badan publik, maka merujuk kepada pasal 6 ayat 3 dan pasal 17 huruf B Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, maka itu merupakan informasi yang dirahasiakan. Kemudian yang ketiga, sebenarnya dalam rangka akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik KPPU, sebenarnya semua dari fakta integritas yang disampaikan seluruh pelaku usaha yang melakukan program kepatuhan dan dikabulkan oleh KPPU itu telah disajikan dengan sangat terbuka di websitenya KPPU, bisa dilihat di websitenya KPPU di kolom komentar itu yang mulia. Kemudian izin kami menanyakan yang mulia, apabila kami memang diperkenankan untuk menyampaikan jawaban tertulis ataupun tertulis, kapan kami bisa sampaikan, limitasi waktunya seperti apa? Ya, paling lama 2 minggu dari sekarang disampaikan kepada panitera langsung ya. Nah, jadi tadi PPID-nya mana? Mbak PPID ya? Tadi yang disampaikan ibu itu udah komplit banget tuh sebenarnya untuk menjawab surat tuh. Harusnya jawaban suratnya seperti itu. Dirahasiakan, bisa diberikan misalnya dalam bentuk resume atau apa gitu, atau misalnya bisa diberikan setelah putusannya ingkrah gitu kan ya, tapi dalam bentuk apa ini kan bisa juga ya. Jadi nanti cara menjawab surat sebenarnya yang sering membuat potensi sengketa tuh karena menjawab suratnya sebenarnya kurang pas sehingga pemohonnya tidak puas ya, gitu ya. Jadi di surat kalau memang masih dalam proses ya disampaikan, sedang dalam proses itu harus disampaikan. Pemohon silakan, ada lagi? Terakhir yang mulia perlu diinformasikan
juga kenapa diuploadnya baru November kan ya. Sedangkan saya mohon ke Agustus. Karena tadi putusannya baru inkrah di 7 November. Jadi setelah putusannya inkrah tadi kan termohon mengatakan setelah putusannya inkrah baru bisa, sama aja dengan putusan Komisi Informasi nanti. Setelah putusannya inkrah baru bisa kami upload di website kami atau diumumkan kepada publik secara terbuka. Terus yang satu lagi mengenai perubahan perilaku. Sampai sekarang kalau di website antara Shopee itu masih seperti dulu, tidak ada perubahan perilaku, masih tetap seperti dulu. Jadi sebetulnya mereka nggak patuh. Silakan dicek itu aja. Ya, itulah bagian kontrol dari masyarakat nanti ya. Kalau memang belum dilaksanakan, belum dijalankan atau sudah dijalankan, sejauh mana itu dijalankan, itulah fungsi masyarakat untuk melakukan kontrol dan kemudian melaporkan kalau memang belum ya. Dan kami nggak tahu perubahan perilaku yang di Partai Pinus kan nggak tahu seperti apa, sehingga kami nggak bisa mengontrol. Itu sebetulnya masalahnya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi cukup ya? Pemohon cukup, majelis cukup. Ya, tadi hanya sekedar edukasi saja. Ada statement yang mengatakan bahwa Undang-Undang tahun 99 kalau dilihat dari waktunya 2008. Di pasal 17 itu disebutkan informasi yang dikecualikan itu termasuk informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang tanpa menyebutkan tahunnya. Kalau pemahamannya seperti itu berarti tahun Undang-Undang Dasar 1945 bisa gugur dengan Undang-Undang 2008. Nah itu jadi mungkin clearance bukan karena waktu terbitnya undang-undang, tetapi sepanjang undang-undang itu masih berlaku dan sepanjang tidak bertentangan, yaitu mungkin karena di sini informasi dikecualikan disebut juga informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Terkait mungkin satu lagi pemahaman terkait dokumen yang tadi yang diterbitkan oleh bukan badan publik ya, sepanjang itu memang ada kata-kata rahasia, yaitu mungkin menjadi dasar. Tetapi kan dari tadi kita sudah cek antara yang diungkapkan di Partai Integritas sebagian besar sudah ada di penetapan. Tetapi kalau dokumennya itu mungkin ada aturan yang memang harus kita ikuti. Oke, kasih ketua. Baik, cukup ya? Ya, baik. Dengan demikian, sidang Komisi Informasi Pusat antara Adel Setiawan terhadap Komisi Pengawasan Persaingan Usaha pada hari Selasa 25 Februari 2025 akan dilanjutkan dengan putusan pada persidangan berikutnya dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Majelis Komisioner mendengarkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri.